Izin Pak, kami dari kelompok Avenged 7X ingin menjelaskan isi proposal kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu dengan Ketua Tim Valito Manurung dari Prodi D3 TK, Grace Manurung dari S1 TB, Mario Sinaga dari S1 TE, Joseph Silayan dari D4 RPL, Glady Silya Stefani Manurung dari S1 Informatika, dan Adiliana Nenggolan dari S1 MR. Jadi latar belakang kami melakukan proyek ini adalah untuk mensosialisasikan bagaimana cara berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah kepada anak-anak, kepada siswa terkhusus sekolah dasar, di mana pada sekolah dasar itu disitulah dimulai pertama kali menumbuhkan rasa ingin tahu dalam penyelesaian masalah. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tujuan dari proposal kami ini, yaitu tujuan kami untuk memilih kegiatan mengajar bebas pada tingkat siaga, yakni tingkat 4-6, karena tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan informatika dan berpikir komputasional kepada para guru dan anak-anak muda, khususnya di kalangan pengambil keputusan di bidang pendidikan dan masyarakat luas. Kemudian dampak yang diharapkan, yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir, yang kedua membantu memecahkan masalah, yang ketiga menumbuhkan minat di bidang teknologi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kenalkan, nama saya Chandra Jaturi dari Prodi Teknik Metalurgi NIM 22S24011. Alasan saya memilih video ini yaitu untuk mengembangkan cara berpikir logis sejak dini, melatih kemampuan analitis, dan membandingkan data yang diberikan. Mengasah keterampilan menyelesaikan masalah secara kreatif dan sistematis. Melatih ketelitian dan perhatian pada detail melalui pengamatan pola data rute berikut. Dijelaskan pada contoh soal berikut, si Bebe seberang-berang berjalan dari rumah yang ditandai dengan tanda teddy bear, menelusuri jalan sampai kembali ke rumah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka memotret beruang di setiap rumah yang dilewatinya. Di bawah ini adalah peta desa mereka. Di sini ini rumah tanda teddy bear, dan ada 7 rumah lainnya, dan ada boneka berwarna-warni di sini. Itu mulai dari boneka warna coklat, warna ungu, warna orange, warna kuning, warna pink, dan warna krim. Nah, dijelaskan di sini bahwa ada 4 rumah dan 4 foto yang dijelaskan. Di sini ada clue-nya, yaitu boneka berwarna coklat, warna ungu, dan warna orange. Dijelaskan mereka melihat 4 beruang dan berikut ini fotonya, tetapi mereka lupa foto 1 beruang yang lainnya. Yang mana kayak itu? Nah, penjelasannya di sini. Penjelasannya, jika mereka pertama-tama berangkat dari rumah teddy bear. Nah, ini beruang yang 3 ya. Beruang warna coklat, beruang berwarna ungu, dan beruang berwarna orange. Nah, beruang satu lagi yang kita cari. Jika dia berjalan dari rumah teddy bear, dan ini beruang ketiganya, jika melalui ke sini, otomatis sudah salah. Kenapa? Karena dikatakan hanya 4 beruang. Sedangkan kalau mereka berjalan dari sini ke sini, sudah menjadi 5 beruang. Dan jika berjalan ke arah sini, ke arah kiri, inilah jawaban yang efektif. Kenapa? Karena ini 4 beruang dan kembali lagi ke rumah teddy bear yang tadi. Nah, hanya beruang warna pink yang menjadi jawaban yang paling efektif. Sekian video dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Glady Silya Stefani Manurung dengan NIM 11S24055 dari Prodi Informatika. Alasan saya memilih, soal yang saya pilih ini adalah mengapa beruang ini, dimana di sini Rena boleh membawa beruang mainannya ke sekolah dengan kriteria yang pertama, ada bintang di kakinya, memakai selendang di lehernya atau berpita, tetapi tidak memiliki kacamata. Jadi ditanya beruang yang mana yang akan dibawa Rena ke sekolah. Mengapa saya memilih soal ini? Karena menurut saya soal ini melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dari siswa dengan cara mengidentifikasi perbedaan indikasi dari sebuah objek. Dengan kriteria-kriteria yang diminta tadi, itu akan melatih siswa untuk terbiasa menganalisis secara visual. Melalui soal ini juga anak-anak SD diajarkan untuk mampu menyelesaikan masalah secara bertahap. Mengapa saya bilang bertahap? Karena kriteria tersebut harus dibeda dengan kriteria tersebut, objek dari keempat objek pilihan, Rena harus
menyusun terlebih dahulu penyelesaian masalahnya secara bertahap, mulai dari kriteria 1, 2, sampai yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Adeliana Nenggolan dengan NIM 21S24059. Saya memilih soal yang berisi tentang informasi harga balok kayu yang terkini hanya disampaikan ke Bapak Wali Kota, yaitu Mayor A. Ia perlu membagikan informasi tersebut ke 4 anak buahnya, tapi karena alasan keamanan harus mengikuti beberapa aturan, yaitu Bebras C harus tahu sebelum Bebras D, Bebras B harus tahu setelah Bebras C, Bebras D harus tahu setelah Bebras B, Bebras E harus tahu setelah Bebras D. Sebelum artinya waktu sebelumnya, tidak harus yang urutannya persis sebelumnya. Tantangannya itu, mana urutan informasi yang akan sampai ke anak buah tanpa menyalahi aturan tersebut. Alasan saya memilih soal ini karena ingin mengasah pemecahan masalah. Anak belajar mengikuti aturan dan menemukan melatih berpikir logis. Anak diajak memahami hubungan sebelum dan setelah menyusun urutan tersebut. Yang kedua itu, sesuai dengan tingkat anak SD, soal yang dibuat itu lebih sederhana dengan ilustrasi yang menarik sehingga anak-anak dapat gampang memahami soal tersebut. Kemudian yang ketiga itu, mengasah pemecahan masalah. Anak belajar mengikuti aturan dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang keempat, melatih ketelitian. Dengan soal ini membantu anak melatih fokus dan memperhatikan data. Yang kelima, menyenangkan dan edukatif. Visualisasi karakter yang ada dalam gambar membuat belajar lebih menarik. Nama saya Gracia Rejika Manurung, saya dari Prodi Teknik Bioproses. Di sini saya akan menjelaskan usulan soal yang ketujuh, yakni soal berikut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi alasan saya untuk memilih soal berikut. Soal ini menguji kemampuan untuk melakukan pengurutan berdasarkan kriteria yang jelas, yaitu ketinggian menara. Proses pengurutan ini adalah dasar dalam banyak konsep matematika dan logika. Soal ini juga bisa mengasah kemampuan dalam menangani masalah yang melibatkan urutan atau ranking yang sering sekali muncul dalam situasi nyata seperti peringkat atau pengurutan data. Kemudian saya akan menjelaskan soal ini. Sebuah foto menunjukkan gambar 14 menara sebagai berikut. Berikut gambar yang tertera. Tantangan, jika menara tersebut diurutkan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, menara mana yang ada pada urutan ke-10 dalam urutan tersebut? Jawabannya itu ada di urutan ini, yakni B. Mengapa demikian? Perhatikan bahwa gedung Jakarta tersebut terdiri dari satu rangkaian menara yang semakin tinggi dari kiri ke kanan, diikuti oleh rangkaian kedua menara yang semakin tinggi dari kiri ke kanan. Kita dapat melihat bahwa dua menara terakhir di masing-masing rangkaian ini adalah 4 menara tertinggi secara keseluruhan. Menara tertinggi berikutnya adalah yang ada di jawaban B, yang harus lebih tinggi dari tepat 9 menara lainnya karena lebih pendek dari hanya 4 menara ketinggi yang lainnya. Nah, pada soal ini kita dapat menentukan kata penting dan istilah, yaitu menara tertinggi ke-10, yakni 9 menara lebih rendah dari menara tertinggi ke-10 dan 4 menara lainnya lebih tinggi dari menara ke-10. Perkenalkan, nama saya Joseph Mangasih Silain dari Prodi D4 Terpel dengan NIM 41424036. Di sini saya memilih soal rel kereta api. Alasan saya memilih soal ini karena soal ini dapat mengajarkan anak untuk berpikir lebih logis dan dengan memilih potongan rel yang tepat agar kereta dapat sampai ke stasiun. Dan soal ini, anak-anak perlu fokus dan memperhatikan detail pada gambar. Hal ini dapat membantu konsentrasi anak-anak agar lebih cermat dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pada soal ini, diminta untuk mencari rel mana yang bisa membuat jalur aman bagi kereta agar bisa sampai ke tujuan. Jadi pada opsi yang diberikan, pilihan yang benar adalah opsi D, yang dimana jalur yang dilalui dengan aman dengan bentuk yang berbeda-beda yang tepat pada bagian rel adalah jalur D, karena hanya opsi D lah yang bisa membuat kereta api sampai ke stasiun dengan selamat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valito Leosandara Manurung dari Prodi 3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324014. Di sini saya dari kelompok Avengers 7X.
Di sini saya memilih soal nomor satu, yaitu sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Tantangannya besok hari apa? Di sini ada 40, yaitu yang pertama A minggu, B Rabu, C Kamis, dan D Senin. Alasan saya memilih soal ini membantu anak-anak memahami urutan hari dalam seminggu, yang merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan format cerita sederhana, anak-anak dilatih untuk menemukan jawaban melalui proses berpikir yang aktif. Ini membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Penyelesaian dari soal yang pertama tadi, yaitu intinya kita sekarang berada di hari Rabu. Sedangkan yang ditanya sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum Minggu. 3 hari yang lalu adalah hari Minggu, sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. Yang berarti kita menambahkan dari 4, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Menjadi 5. Dan jawabannya itu adalah C, Kamis. Sekian dari saya, terima kasih. Pada pengaplikasian proyek PSDW kami nanti, kami akan mengajar menggunakan metode inquiry based learning, di mana nanti kami akan mengajarkan bagaimana menginvestigasi dalam penyelesaian masalah dari soal yang kami berikan. Kemudian kami akan mengajarkan juga menggunakan metode top down dan bottom up, di mana itu dimulai dari masalah yang kecil dalam penyelesaian masalahnya, kemudian kolaboratif dengan mengaplikasikan metode algoritma yang telah kami pelajari pada PSDW. Dalam pengerjaan proyek ini, terkhususnya proposal, ada beberapa risiko yang mungkin kami dapatkan. Misalnya karena kami dari beberapa prodi, kami memiliki tugas yang berbeda pada masing-masing individu. Oleh karena itu kami menyelesaikannya dengan cara mengerjakan tugas kelompok kami ini dari jarak jauh. Sekian dari kami, terima kasih Pak.